Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sekarang lihat dari pihak kurator, yaitu kurator dari Museum Botani. Jadi, kurator adalah orang yang merupakan personil dari Museum Botani yang bertugas untuk ya melakukan aktivitas pengelolaan, di pengelolaan museum, kemudian juga melakukan pengumpulan koleksi, dan juga melakukan pendokumentasian, kemudian juga melakukan pencatatan, registrasi, dan kemudian pengkajian. Ya, jadi dilakukan penelitian mengenai koleksi itu. Nah, selanjutnya perlu diadakan pemeliharaan. Jadi koleksi-koleksi itu yang sudah tersimpan tidak boleh rusak, tidak boleh hilang, tidak boleh dimakan ternak, gitu ya, atau hancur. Ya, maka perlu adanya pemeliharaan supaya bisa dilakukan penelitian selanjutnya terhadap koleksi Museum Botani itu. Nah, setelah itu kurator harus mempunyai tugas untuk melakukan pengkomunikasian. Ya, artinya apa yang sudah diteliti, apa yang sudah dipelihara itu, ini bisa dimasyarakatkan. Ya. Artinya masyarakat harus bisa mengetahui dengan pasti dan jelas mengenai koleksi-koleksi dari Museum Botani itu. Jadi mengkomunikasikan adalah sesuatu yang harus, ya. Jadi artinya kurator harus menyatakan bahwa ya tumbuhan itu berasal dari mana, ya. Nama tumbuhan, dari mana asalnya, terus masuk kepada kelasnya, ya. Jadi ada penggolongan, ada klasifikasi tumbuhan, harus jelas gitu ya. Jadi semuanya itu sebenarnya merupakan eh, pengkomunikasian dan presentasi supaya masyarakat menjadi paham seperti apa tumbuhan yang dimaksudkan. Nah, tentu saja di sini ada unsur edukatif, ya. Jadi ada pembelajaran. Karena dalam hal pembelajaran memang manusia harus mengenal nama-nama makhluk hidup, ya. Nama-nama tumbuhan, ya. Karena kita hidup di alam sekitar, kita ada banyak tumbuhan, maka orang harus mengenal nama-nama tumbuhan, ya, atau nama-nama benda yang terbuat dari tumbuhan-tumbuhan itu. Nah, jadi di sini merupakan proses pembelajaran bagaimana manusia mengenal lingkungannya, ya, terutama lingkungan sekitarnya. Ya, jadi sebenarnya sih paling bagus Museum Botani itu ya tadi, museum hidup, ya, seperti kebun raya itu. Karena manusia tentu akan lebih mengenal dengan cepat, ya, karena tumbuhan itu dicirikan oleh daun, daunnya itu bisa berwarna-warni, ya. Atau bisa juga bunganya juga berwarna-warni kalau itu berkaitan dengan bunga misalnya. Nah, jadi orang bisa mengetahui tumbuhan itu dari daun dan juga bunga. Bahkan mungkin sampai ke tataran buah. Jadi daun, bunga, dan buah itu merupakan ciri khas yang paling nyata. Tetapi untuk mengawetkan bunga, nah ini kayaknya lebih sulit gitu ya. Dan bunga mestinya bisa juga difoto, ya, ada fotonya, ada yang diawetkan, ya. Jadi kalau diawetkan tanpa warna, kalau yang difoto itu adalah warna aslinya. Nah, begitu pula dengan buah, ya. Jadi buah pun
ya kemungkinan akan mengalami pembusukan ya. Jadi memang belum ada ya yang namanya museum botani ya yang berkaitan dengan bunga-bungaan, dengan buah-buahan. Jadi kalau museum hidup ya seperti taman yang berisi bunga-bungaan itu adalah museum hidup. Kemudian kebun buah itu juga museum hidup ya. Jadi ada museum hidup botani, bisa dalam bentuk kebun raya, bisa juga taman bunga dan juga taman buah ya. Jadi pada suatu saat bisa saja taman buah dan taman bunga ini dijadikan sebagai salah satu museum botani yang hidup ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.